Pernah nggak sih kita ngerasa kayak lagi jalan di tengah kegelapan? Saat masa depan itu rasanya abu-abu, nggak pasti, dan setiap langkah kok kayaknya berat banget. Nah kali ini kita mau bedah sebuah ide yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Harapan, sebagai pelita kecil yang kita butuhin banget di saat-saat kayak gitu. Oke, coba deh kita resapi bareng-bareng kalimat ini. Sadar nggak, kutipan ini nggak bilang harapan itu matahari yang bikin semua gelap jadi sirna. Bukan. Harapan itu digambarkan cuma sebagai sebuah pelita. Cahaya kecil yang mungkin, ya, cuma cukup buat nerangin satu langkah di depan kita aja. Tapi sebelum kita ngomongin soal terangnya, penting banget buat kita akui dulu gelapnya itu sendiri. Karena ya kegelapan itu nyata dan seringkali bikin takut. Itu bagian dari perjalanan hidup kita semua. Dalam banyak tradisi, termasuk di teks sumber kita, gelap itu bukan cuma berarti nggak ada cahaya lampu loh. Ini simbol dari perjuangan kita yang paling dalam. Penderitaan yang kita rasain, ketidakpastian yang kita hadapi, rasa takut yang bisa bikin kita lumpuh, dan ya itu, perasaan tersesat, bingung mau kemana. Nah, yang menarik banget, di balik pengakuan soal kegelapan ini, ada sebuah janji. Teks ini seolah bilang, "Hei, kegelapan itu cuma sebuah musim loh, cuma semalam, dan pasti akan berlalu. Itu bukan tujuan akhir kita. Ada janji kalau pagi pasti akan datang." Sekarang kita coba lihat satu perbedaan yang krusial banget. Harapan yang kita bahas di sini tuh bukan sekedar optimisme atau positive thinking yang sering kita dengar di mana-mana. Ada bedanya, dan ini beda banget. Jadi gini loh bedanya, optimisme itu kan seringkali bergantung sama keadaan ya. Kita bilang, wah aku optimis soalnya bisnis lagi lancar, atau aku optimis hasil tes kesehatanku bagus. Tapi harapan yang Alkitabiah ini akarnya beda. Dia bilang, mungkin bisnis lagi susah, mungkin kesehatan lagi turun. Tapi peganganku bukan keadaan, peganganku adalah karakter Tuhan yang gak pernah berubah. Harapannya itu berakar di karakter, bukan di situasi. Sudut pandang ini ngejarin kita kalau harapan itu bukan sesuatu yang kita ciptain atau kita paksa-paksain dari dalam diri sendiri. Tapi harapan itu adalah sesuatu yang kita terima. Dari sebuah sumber yang konstan, yang nggak pernah habis, nggak peduli hidup kita lagi naik atau turun. Oke, kita balik lagi yuk ke gambaran utama kita tadi, soal pelita di malam hari. Sebenarnya, gimana sih cara kerja pelita ini secara praktis di hidup kita? Ini dia kuncinya. Pelita itu nggak menghilangkan semua kegelapan di sekitar kita. Enggak, dia juga nggak ngasih kita peta perjalanan lengkap dari start sampai finish. Fungsinya jauh lebih sederhana, cuma ngasih cahaya yang cukup supaya kita bisa ambil satu langkah lagi dengan aman. Wah, ini gambaran yang indah banget. Idenya itu tentang cahaya yang tumbuhnya pelan-pelan, bertahap, bukan kayak lampu sorot yang tiba-tiba jeder, nyala terang. Tapi lebih kayak fajar yang pelan-pelan mengusir gelap dan cahayanya makin lama makin terang. Oke, jadi kalau fungsinya cuma nerangin satu langkah ke depan, terus apa hasil utamanya? Kenapa penting banget buat kita pegang terus pelita ini, biarpun cahayanya mungkin kecil banget? Sumber kita ngasih tahu bahayanya kalau kita sampai kehilangan harapan. Tanpa cahaya itu, hati kita bisa jadi sakit. Nah, di dunia nyata, sakit ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa jadi rasa pahit, sinis sama semua hal, pengen nyerah aja, atau bahkan nggak percaya sama apa-apa dan siapa-siapa lagi. Dan ternyata ide soal bertahan ini universal loh. Ada sebuah pepatah Tiongkok kuno yang menangkap esensi ini dengan sangat indah. Intinya itu bukan soal segelap apa malamnya, tapi soal fakta bahwa pelitanya itu tetap menyala, nggak padam. Ide ini diperkuat lagi sama pepatah lain dengan gambaran yang beda. Selama sumber daya inti kita, yaitu harapan, masih ada, maka akan selalu ada jalan untuk maju. Akan selalu ada kayu bakar untuk masa depan. Nah, ini membawa kita ke titik terakhir, dan bisa dibilang yang paling penting. Kalau harapan ini begitu kuat dan stabil, pertanyaannya, dari mana sih cahaya pelita ini datangnya? Siapa sumbernya? Sumber kita mengajukan sebuah jawaban yang radikal, bahwa harapan ini, pada akhirnya, bukanlah sebuah konsep, atau perasaan, atau cuma motivasi. Harapan ini terwujud dalam seorang pribadi. Ya, cahaya itu sendiri ternyata punya nama. Narasinya kemudian menunjuk ke satu momen, peristiwa penyaliban. Coba kita bayangkan, bagi para pengikutnya waktu itu, momen tersebut pasti terasa seperti kegelapan terbesar, kekalahan total, dan matinya semua harapan. Tapi, justru dari peristiwa itulah lahir terang yang paling benderang, lahir kebangkitan dan keselamatan. Paradoksnya luar biasa kan? Dari kegelapan yang paling absolut,
justru muncul cahaya yang abadi. Jadi, kesimpulannya adalah sebuah ajakan yang sangat langsung dan sangat personal. Ini bukan lagi sekedar teori buat kita tahu, tapi sebuah panggilan buat kita lakukan dalam hidup kita masing-masing. Dan ini adalah sebuah pengakuan yang penuh pengertian. Memegang harapan itu nggak menuntut kita harus jadi pahlawan super atau punya kepastian penuh, cuma butuh satu hal, kesediaan buat nggak melepaskannya, bahkan ketika tangan kita gemetar, ketika kita merasa paling lemah dan takut. Keyakinan buat terus berpegang ini dasarnya cuma satu, bahwa terang itu asalnya bukan dari kita, tapi dari sumber yang setia. Sumber yang, seperti dikatakan di sini, nggak akan pernah menolak dan meninggalkan kita dalam kegelapan untuk selamanya. Dan pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah ketidakpastian kita sendiri, di tengah ketakutan kita, saat jalan di depan nggak jelas dan tangan kita gemetar, apakah kita akan memilih untuk tetap memegang pelita kecil itu?